Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Tunda 2 tahun dan syukur pada Allah, ada wajah-wajah baru yang hadir, juga ada wajah-wajah lama yang sudah belum expired, dan belum expired. Saudara-saudari, marilah kita mengakui bahwa kita orang-orang berdosa dan memohon pengampunan Tuhan agar kita layak merayakan perayaan syukur pada pembukaan pertemuan kita ini. Pembacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang-orang tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Haleluya, 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 oh. Haleluya, oh. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan kita. Romo, para suster dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat terkesan dengan bacaan pada hari ini, terutama di dalam Injil yang seakan-akan disiapkan oleh liturgi gereja untuk memulai pertemuan nasional kita. Bukan pilihan yang tadi dipilih oleh panitia, oleh teman-teman di pengurus, tetapi
bacaan resmi di dalam gereja yang membantu kita mengawali pertemuan ini. Dia beri contoh mengenai 3 ideologi kontraseptif ideologi seperti kita kenal dan ajarkan, memisahkan pasangan suami istri dari apa yang disebut kehidupan yang baru. Seksualitas dipisahkan dari anak, seksualitas dilegalkan menjadi pembenar untuk dilakukan tanpa perhitungan mengenai anak. Suatu hari seorang ibu menelepon suaminya di kantor dan mengatakan, "Pak, anakmu dan anak saya memukul anak kita." Karena mereka perkawinan yang kedua, masing-masing membawa anaknya, dan dari hasil perkawinan mereka sendiri ada anak lain, sehingga dia telepon, "Anakmu dan anakku memukul anak kita." Semoga tantangan-tantangan keluarga dapat menjadi bagian dari sharing kita, memperkuat kita untuk pengabdian dan tugas kita di keuskupan masing-masing. Tuhan memberkati. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi, pembukaan pertemuan nasional Komisi Keluarga sudah selesai. Syukur kepada para pastor, Bapak Ibu yang mewakili kelompok-kelompok kategorial, utusan-utusan yang mewakili keuskupan dan para pengurus komisi keluarga yang kami kasihi, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk pertemuan kita pada pleno Komisi Keluarga tahun 2023 ini. Rapat pleno seperti kita ketahui merupakan rapat pengurus dan wakil-wakil keuskupan di seluruh Indonesia
Dan rapat ini diadakan 3 tahun sekali seperti dimandatkan dalam direktorium terutama oleh KWI. Tujuan dari pendalaman tema ini, kita melihat dan mengevaluasi pelaksanaan persiapan perkawinan di keuskupan-keuskupan dan dampak persiapan tersebut bagi persiapan dan kehidupan awal perkawinan masing-masing pasangan yang kita temukan di keuskupan kita. Dan kita berusaha juga seperti tadi disyaratkan juga menemukan jalan baru bagi pendampingan berupa persiapan perkawinan dan pendampingan keluarga-keluarga. Sekali lagi saya melihat mungkin banyak keuskupan telah melakukannya. Harapan kami terutama adalah kita semakin bersemangat mendampingi keluarga-keluarga mulai dengan anak-anak muda, calon pengantin dan keluarga muda di keuskupan kita masing-masing untuk dapat mempersiapkan diri memasuki panggilan hidup perkawinan dan keluarga. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa sidang pleno Komisi Keluarga KWI kita buka secara resmi. Tuhan memberkati. Nanti hal-hal teknis yang lain, para Romo, Bapak Ibu dapat sharing di grup saja, apa yang dibutuhkan nanti kami akan segera merespon. Gunakan grup itu untuk kita kontak. Kemudian materi-materi, semua materi, peserta materi, kamar, notulensi itu akan semuanya ada di dalam link yang kami berikan. Jadi isinya itu adalah ini. Isinya pengantar, survei, materi-materi ini ada semua. Jadwal, liturgi semuanya itu ada di situ. Jadi tinggal diklik, nanti silahkan di-download saja. Ya. Pertanyaan yang kami ajukan, Komisi Keluarga ajukan terkait dengan perjalanan perkawinan. Survei perjalanan katekumen menuju hidup perkawinan. Nah, dari data yang sudah mengisi, terlihat dari 37 keuskupan, baru 34 yang sudah mengisi kuesioner. Nah, terus kesimpulan dari saya dari survei ini, yaitu masih kurangnya pendampingan untuk anak-anak dan kaum muda. Karena hasil dari survei, lebih dari 5%, masing-masing 50%, masing-masing keuskupan masih belum ada program pendampingan untuk anak-anak dan kaum muda. Terus bentuk pendampingannya hampir 75% pendampingan dalam bentuk rekoleksi. Kemudian untuk waktu rata-rata bentuk program pendampingan dalam 1 tahun itu rata-rata diadakan sekali dalam 1 tahun. Dan ini perlu ada kegiatan pendampingan berkelanjutan. Sekian hasil dari survei dari saya. Pertanyaan untuk sharing atau diskusi kelompok. Pertama, bagaimana persiapan perkawinan dan pendampingan pasangan di tahun-tahun awal perkawinan dikelola dalam pastoral keuskupan. Poin-poin pertanyaan ini ada di Google Drive ya. Jadi nanti bisa dilihat, diakses ketika dalam kelompok.